Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa melalui ibadah KPA secara online. Mari sebelum kita mendengar firman Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat, kemurahan dan kebaikan-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, dari hari ke hari hidup kami senantiasa semakin dekat kepada Tuhan, semakin melimpah dengan syukur, sebab Tuhan sungguh sangat baik bagi setiap kami. Kami rindu Bapa untuk lebih mengenal pribadi-Mu, supaya kami makin hari semakin mengasihi Engkau. Mari Tuhan, melalui pemberitaan firman yang akan kami dengar, kiranya Allah membukakan lebih banyak kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi yang akan menyampaikan, urapi setiap kami yang akan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah. Haleluya, amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 9 ayat 12-13. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita pasti sudah familiar dengan yang namanya Raja Salomo. Raja Salomo adalah putra dari Raja Daud. Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 4 digambarkan sebagai raja yang besar, penuh hikmat, dengan pengertian yang luar biasa. Punya akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Raja yang masyhur di antara bangsa-bangsa di sekeliling kerajaannya. Bangsa-bangsa, raja-raja banyak yang datang kepada Raja Salomo untuk mendengarkan hikmatnya dan kemudian memberikan upeti atau persembahan kepada raja. Raja Salomo juga mempunyai sistem kerajaan yang kuat karena dia memiliki 3 orang imam dan bahkan salah satunya menjadi sahabat raja, panitera negara, bendahara, panglima, pengawas kepala daerah, kepala istana, kepala rodi. Bahkan Salomo juga memiliki kepala daerah sebanyak 12 orang yang memerintah atas Israel dan juga Yehuda. Di mana orang-orang Yehuda dan Israel ini jumlahnya sangat banyak, seperti pasir di tepi laut. Artinya, untuk mengurus rakyat dan permasalahannya, Raja Salomo punya sistem hierarki komunikasi yang sangat baik, sehingga tidak semua orang harus datang menemui raja untuk mendapatkan solusi atas permasalahan mereka. Pada zaman itu, tata cara untuk menemui raja juga tidaklah mudah. Kita sempat belajar bagaimana dalam kisah Esther, bahwa seseorang yang datang menghadap raja apabila tidak berdasarkan undangan atau perkenanan raja, bisa beresiko orang itu mendapatkan hukuman. Jadi tidak bisa sembarangan orang bisa datang untuk menemui raja. Bahkan dalam kisah Raja Salomo ini, raja-raja yang datang kepada Raja Salomo membawa upeti atau persembahan ketika mereka ingin mendengarkan hikmat Raja Salomo. Yang luar biasa adalah Raja Salomo dalam segala kemegahan dan kebesarannya adalah raja yang membuka dirinya untuk berkenan menemui orang-orang yang bermasalah dan membutuhkan hikmat pertolongannya. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28, kita akan menemui kisah bagaimana Raja Salomo ini berkenan menerima 2 orang perempuan sundal yang sedang mempunyai masalah. Padahal pada waktu itu, bahkan sampai hari ini juga, yang namanya perempuan sundal dianggap tidak bermartabat. Terlebih pada zaman itu, ketika perempuan sundal ingin keluar dari rumah, mereka harus menutup mukanya atau bertudung supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain wajahnya seperti apa. Dalam kisah Raja-Raja 1 Raja-Raja 3, ada 2 orang perempuan sundal yang mereka tinggal serumah, hanya mereka berdua. Satu kali mereka berdua sama-sama melahirkan seorang anak.
meskipun tidak dijelaskan siapa bapaknya, dan mereka melahirkan hanya terpaut 3 hari. Dalam kisah di Alkitab kita bisa melihat bagaimana mereka bahkan tidak dibantu oleh orang lain untuk melahirkan. Mereka terkucil dari masyarakat. Mereka punya problem secara sosial karena orang tidak bisa menerima kehadiran mereka sebagai perempuan Sunda, apalagi sampai punya anak. Padahal bagi seorang wanita, punya anak itu adalah hal yang luar biasa. Anak adalah hal yang paling berharga bagi seorang wanita. Begitu juga bagi kedua perempuan Sunda ini. Satu kali ada peristiwa di mana salah satu dari perempuan Sunda ini secara tidak langsung dan tidak sengaja telah membunuh bayinya karena menindih anaknya ketika sedang tidur. Sayangnya dia tidak bisa menerima fakta bahwa anaknya mati atau meninggal karena perbuatannya, sehingga dia menukar bayinya yang meninggal dengan bayi dari wanita lain yang bayinya masih hidup. Sehingga si wanita kedua yang menyadari anak yang dia temani ketika tidur itu bukan anaknya yang dilahirkan, hal ini menyebabkan dia bertengkar dengan wanita pertama. Itu sebabnya mereka berdua kemudian datang kepada Raja Salomo untuk mendapatkan keadilan dan pertolongan. Raja Salomo pun dengan hikmatnya menguji kedua wanita ini dengan memberikan satu instruksi, dengan berencana membelah bayi itu menjadi 2 supaya masing-masing ibu mendapatkan separuh dari bayi ini yang masih hidup ini. Si ibu kandung yang anaknya masih hidup, oleh karena belas kasihannya sebagai seorang ibu, tidak membiarkan anaknya dibunuh, sehingga dia rela memberikan anaknya kepada wanita pertama yang sebenarnya bayinya sudah meninggal. Dengan hikmatnya Raja Salomo membuat keputusan, dan itu membuat orang Israel menjadi takut kepada raja, karena hikmat Allah ada di dalam hatinya untuk membuat keputusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian juga dengan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang megah dan perkasa, Allah yang agung dan mulia, Allah yang suci dan kudus. Tapi Allah kita itu adalah Allah yang juga membuka diri untuk mau ditemui oleh manusia berdosa. Orang berdosa diibaratkan seperti wanita Sunda tadi. Tidak layak sebenarnya untuk menemui raja, apalagi secara langsung menceritakan masalahnya dan mendapat pertolongan. Demikian juga dengan kita. Kita ini sebagai manusia berdosa. Dilihat dari sudut pandang kelayakan, kita tidak layak untuk datang menemui Tuhan, untuk memohon pertolongannya secara langsung, untuk bisa menceritakan masalah kita secara terbuka. Siapa kita ini? Bukankah kita jauh dari kekudusan dan kebesaran Tuhan? Tapi hikmat dan kebijaksanaan Allah yang berlandaskan kasihlah yang membuat Tuhan berkenan ditemui dan menolong orang berdosa. Tuhan tidak alergi kepada orang berdosa. Justru Tuhan penuh belas kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah sehingga Allah rela mengorbankan putranya yang tunggal demi keselamatan orang yang berdosa. Hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi Anda yang mendengarkan firman ini dan mungkin selama beberapa waktu ini merasa tidak layak atau tidak menjadi layak untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yesus, atau bahkan merasa tidak pantas lagi untuk datang ke rumah Tuhan, ada rasa malu, ada rasa takut untuk datang kepada Tuhan, ada rasa tidak layak. Sadarilah bahwa itu adalah tipu muslihat iblis. Melalui rasa malu, rasa takut, rasa tidak layak, sehingga akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan, mereka menjadi takut. Ketika mendengar suara langkah kaki Tuhan, mereka menjadi malu karena merasa telanjang.
Jadi mari kita sadari malu, takut, merasa tidak layak. Itu semua adalah cara iblis untuk menghalangi kita menemui Tuhan, bertemu Tuhan, mendapat kesempatan untuk ditolong. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya keberanian untuk mendekat kepada Allah sumber pertolongan kita. Kalau kita tidak datang kepada sumber pertolongan kita, kepada siapa kita akan mendapatkan pertolongan? Seperti kedua wanita atau perempuan Sunda tadi yang berani menemui Raja Salomo, kita pun juga harus punya keberanian, karena tangan Allah terbuka untuk menyambut kita dan menolong kita. Bahkan Tuhan sendiri berfirman, bukan orang yang benar yang membutuhkan Allah, tapi orang berdosa. Bukan orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Kalau Anda merasa sebagai orang yang berdosa itu, kalau Anda dan saya sadar kita adalah orang yang sakit yang butuh Tuhan, mari kita datang kepada Allah yang penuh kasih karunia dan anugerah. Bapa di surga, kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang salah, sering berbuat salah, baik disengaja maupun tidak. Tapi kami sadar juga bahwa Engkau punya kasih yang begitu besar, kasih yang melebihi segala sesuatu. Bahkan kasih-Mu rela mengorbankan putra-Mu yang tunggal, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang sempurna, berikanlah kepada setiap kami keberanian untuk datang kepada tahta kasih karunia-Mu, untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Karena Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau tidak pernah membuang kami. Tapi Engkau Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan dan kesetiaan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami, Tuhan. Biarlah kami boleh diberi keberanian untuk datang kepada Tuhan, kembali setia, kembali mendapatkan pengampunan dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu. Tolong kami agar kami setia kepada Tuhan seumur hidup kami. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mungkin selama ini semakin jauh dari Engkau karena takut dan merasa tidak layak, Tuhan. Gerakkan hati setiap mereka untuk datang kembali kepada Allah, karena Engkau Allah yang setia dan penuh kasih serta pengampunan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, berkati Bapak Gembala, berkati hamba Tuhan, agar kiranya hidup kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini, diberikan pemulihan dan pertolongan daripada Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya Allah senantiasa menyertai kita, menolong kita, dan memampukan kita untuk menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.